Assalamualaikum sahabat titik lunas. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha keras, namun rejeki seperti tertahan di pintu langit? Setiap hari bekerja, tapi selalu ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Tenang, Allah tidak menutup pintu rezeki siapapun. Hanya saja, terkadang kita perlu membersihkan jalan agar rezeki itu mengalir. Sebelum kita mulai renungan hari ini, dukung channel Titik Lunas dengan menekan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar setiap pekan kamu mendapat nasihat lembut tentang sabar, tawakal, dan ikhtiar menuju hidup bebas hutang penuh berkah. Rezeki itu sudah dijamin. Setiap manusia sudah Allah tetapkan rezekinya sejak dalam kandungan. Tidak akan berkurang, tidak akan tertukar. Tapi seringkali yang membuatnya terasa sempit bukan karena kurang, melainkan karena hati kita yang terlalu sibuk menghitung bukan bersyukur. Ketika hati tenang, rezeki yang sedikit pun terasa cukup. Namun ketika hati gelisah, sebesar apapun tidak akan memuaskan. Membersihkan diri dari dosa. Dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele bisa menutup pintu rezeki. Seperti jendela yang berdebu, tak terlihat kotor dari luar, tapi menghalangi cahaya masuk. Maka mulai hari ini, istighfarlah dengan sungguh-sungguh. Astaghfirullahalazim. Bersihkan hatimu dan lihat bagaimana Allah membuka jalan dari arah yang tak disangka-sangka. Menjaga hubungan dengan orang tua. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Kadang rezeki terasa seret, bukan karena kurang usaha, tapi karena hubungan dengan mereka kurang terjaga. Cium tangan ayah ibumu, ucapkan maaf dan minta doa mereka. Satu doa dari mulut orang tua yang tulus lebih kuat dari 1000 usaha tanpa ridho mereka. Sholat tepat waktu sebagai magnet rezeki. Bukan hanya soal kewajiban, tapi setiap kali kamu menjaga sholat, kamu sedang menata waktumu agar selaras dengan ketetapan Allah. Sholat yang dijaga akan menjaga rezekimu. Karena siapa yang sibuk mengingat Allah, Allah akan sibukkan malaikat untuk menolongnya. Tepatkan waktu sholatmu, dan lihat bagaimana urusanmu mulai dimudahkan. Sedekah, rahasia rezeki yang mengalir. Sedekah adalah cara paling ajaib membuka pintu rezeki. Bukan logika dunia, tapi janji Allah. Barang siapa bersedekah, Allah akan menggantinya berlipat ganda. Jangan tunggu kaya untuk memberi. Justru, di saat sempit, sedekahmu jadi tanda keikhlasan. Karena tangan yang memberi tidak akan pernah kosong. Membiasakan zikir di pagi hari. Pagi adalah waktu terbaik untuk memanggil rezeki. Bukan sekedar berangkat kerja lebih awal, tapi mengawali hari dengan mengingat Allah. Bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dengan hati yang sadar dan penuh harap. Zikir pagi menenangkan hati, dan hati yang tenang lebih mudah menerima jalan rezeki yang terbuka. Menunaikan hak orang lain. Kadang rezeki tertahan karena ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Mungkin pinjaman kecil yang belum dikembalikan, atau janji yang belum ditepati. Kembalikan yang bukan milikmu. Lunasi sedikit demi sedikit, walau kecil. Allah mencintai orang yang menjaga amanah, dan kejujuran seperti ini akan membuka keberkahan tanpa batas. Menyambung silaturahmi. Silaturahmi bukan sekedar kunjungan, tapi menghubungkan hati yang sempat renggang. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Telepon saudaramu, kirim pesan maaf, atau sekedar menanyakan kabar dengan tulus. Mungkin dari hubungan itu, Allah bukakan jalan rezeki yang baru. Tidak serakah pada dunia.
Seringkali kita merasa kurang bukan karena kebutuhan yang banyak, tapi karena keinginan yang tak terbatas. Dunia ini seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus. Belajarlah merasa cukup, karena orang yang merasa cukup sesungguhnya paling kaya. Menolong orang lain yang kesulitan. Ada keajaiban yang hanya dirasakan oleh orang yang suka menolong. Ketika kamu membantu orang yang kesulitan, tanpa sadar, kamu sedang membantu dirimu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Berikan tenaga, waktu, atau sekedar nasihat yang baik. Itu pun sedekah. Dan dari sanalah rezeki yang tak terduga sering datang. Doa yang tak putus. Doa bukan hanya ketika susah, tapi juga ketika hati tenang dan lapang. Ucapkan pelan-pelan, Ya Allah, cukupkan aku dengan rizki yang halal. Jauhkan aku dari yang haram, dan jadikan aku merasa cukup dengan karunia-Mu. Doa ini bukan sekedar permintaan, tapi pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kecukupan sejati. Bersyukur sekalipun sedikit. Rizki yang sedikit, jika disyukuri, akan tumbuh menjadi banyak. Namun rizki yang banyak jika tak disyukuri, akan hilang perlahan tanpa terasa. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat itu untukmu. Surat Ibrahim ayat 7. Mulailah dengan mengucap Alhamdulillah setiap kali menerima sekecil apapun nikmat hari ini. Karena itulah kunci memperbanyak rizki tanpa terkejar. Tawakal setelah usaha. Tawakal bukan diam dan menunggu. Tawakal adalah berjalan sambil percaya. Kamu menanam benih, tapi hasilnya tetap Allah yang menentukan. Berusaha sepenuh hati, lalu pasrah sepenuhnya. Itulah seni hidup yang membuat hati tenang dan pintu rizki terbuka tanpa batas. Istighfar yang membuka pintu langit. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga membuka jalan turunnya rizki. Nabi Nuh alaihissalam berkata, Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat atasmu dan memperbanyak harta serta anak-anakmu. Surat Nuh ayat 10-12. Ucapkan astagfirullah dengan hati yang lembut dan rasakan bagaimana perlahan-lahan dada menjadi lapang, beban berkurang, dan rizki mulai mengalir dari arah yang tak tersangka. Meninggalkan riba dan dosa keuangan. Satu hal yang sering menghalangi rizki adalah dosa yang dilakukan lewat uang. Riba, ketidakjujuran, dan menunda hak orang lain bisa menjadi penghalang terbesar. Harta yang didapat dengan cara tidak halal, meski banyak, tak akan memberi ketenangan. Tinggalkan sedikit demi sedikit kebiasaan buruk itu, karena Allah akan mengganti setiap yang ditinggalkan karenanya dengan rizki yang lebih suci dan tenang. Menjaga silaturahmi. Salah satu kunci rizki yang sering dilupakan adalah silaturahmi. Hubungan baik dengan keluarga, teman, dan sesama menjadi saluran yang Allah pilih untuk mengalirkan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Mulailah hari ini dengan menghubungi seseorang yang lama tak kamu sapa. Bisa jadi, dari percakapan sederhana itu, Allah kirimkan jalan rizki yang tak terduga. Menolong orang lain. Rizki datang ketika kamu menjadi sebab bagi rizki orang lain. Setiap bantuan, sekecil apapun, adalah investasi spiritual yang akan kembali dengan cara ajaib. Satu senyum, satu pertolongan, satu doa, bisa menjadi jalan terbukanya keberkahan besar.
Jangan menunggu kaya untuk memberi. Justru dengan memberi di saat sempit, kamu sedang mengetuk pintu kemurahan Allah. Menjaga amanah dalam pekerjaan. Setiap pekerjaan adalah ladang rizki, namun keberkahannya tergantung pada kejujuran dan amanah. Kerja yang dilandasi keikhlasan tak hanya mendatangkan uang, tapi juga ketenangan dan rasa cukup. Jika kamu bekerja sepenuh hati, maka Allah akan cukupkan dari arah yang bahkan tak pernah kamu duga. Menghindari sikap mengeluh. Mengeluh adalah bentuk ketidaksyukuran kecil yang bisa menutup pintu rizki besar. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak punya," kamu sedang menutup peluang untuk Allah menambahkannya. Gantilah keluhan dengan kalimat harapan. Insya Allah, rezekiku sedang dalam perjalanan. Kata-kata yang baik akan membuka jalan yang baik pula. Menyadari bahwa rezeki itu ujian. Ingatlah, rezeki bukan hanya tentang banyaknya uang. Kadang rezeki itu berupa kesehatan, waktu luang, atau ketenangan batin. Yang penting bukan seberapa besar rezeki yang datang, tapi seberapa bijak kamu menggunakannya. Karena dalam setiap rezeki ada ujian. Apakah kamu akan menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang lupa? Dan sekarang mari kita tundukkan hati, berdoa bersama-sama dengan penuh keyakinan dan harapan. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami dengan jalan yang halal. Berkahi setiap rupiah yang Engkau titipkan. Jauhkan kami dari rizki yang kotor dan menipu, dan jadikan kami hamba yang pandai bersyukur atas setiap nikmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Titik Lunas, ingatlah, rizki bukan soal cepat datang, tapi soal seberapa sabar kita menjemputnya dengan cara yang diridai Allah. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan setiap episode baru yang akan menuntunmu menuju ketenangan dan keberkahan hidup. Titik Lunas, tempat kita belajar tenang, ikhlas, dan penuh harapan.